Buat teman-teman semua yang sedang mencari aplikasi pinjol limit besar serta tenor panjang di tahun 2026, kalian bisa simak ya video ini sampai selesai. Karena menurut pengalaman pribadi gue sendiri, aplikasi yang akan gue rekomendasikan ini memberikan limit yang besar serta tenornya panjang. Jadi bisa banget kalian pertimbangkan untuk menggunakan aplikasinya. So buat kalian yang membutuhkan informasi lebih lanjutnya, simak aja video ini sampai selesai, jangan ada yang di skip-skip. Memasuki di pertengahan tahun 2026 ini sudah banyak banget ya aplikasi penyedia pinjaman online yang katanya hanya bermodalkan KTP saja, kalian bisa mengajukan pinjaman dengan sangat mudah. Tapi faktanya beberapa aplikasi hanya menyimpan data-data kalian saja, dan di saat kalian mengajukan pinjaman, pinjamannya tidak kunjung di ACC. Jadi saran gua, kalian bisa gunakan aplikasi pinjol yang pasti-pasti aja seperti yang gua rekomendasikan dalam video ini. Selain memberikan limit yang besar dan juga tenornya panjang, aplikasi yang gua rekomendasikan ini dikenal paling cepat banget nyairinya dan tentu saja aman dan terdaftar di OJK. Jadi aman banget untuk kalian gunakan. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke daftar aplikasi pinjol limit besar tenor panjang 2026 yang pertama, yaitu aplikasi Gojek ataupun aplikasi GoPay. Belum banyak orang tahu kalau sekarang aplikasi ini menyediakan fitur pinjaman online. Bahkan ada 3 fitur pinjaman ya. Yang pertama GoPay pinjam, kalian bisa jaminkan KTP kalian untuk meminjam uang. Yang kedua pinjam dengan BPKB, kalian bisa jaminkan BPKB dan meminjam uang juga dalam aplikasi yang satu ini. Selanjutnya ataupun yang terakhir ada GoPay Later. Nah, kita akan bahas GoPay pinjamnya terlebih dahulu. GoPay pinjam ini hanya bermodalkan KTP saja, kalian bisa mengajukan pinjaman dengan sangat mudah. Untuk tenornya ini panjang banget ya, hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Kalian bisa lihat di sini, tenor yang diberikan hingga 12 bulan. Di sini limit tersedia punya gua senilai 1 juta rupiah saja. Di sini karena gua pernah telat bayar ya dalam aplikasi yang satu ini. Tapi kalau gua meminjam nih senilai 1 juta rupiah ini, bayar tepat waktu sampai melunasi pinjamannya, pasti limitnya akan terus bertambah. Yang kedua, di sini kalian bisa jaminkan BPKB kalian untuk meminjam uang, bisa jaminkan BPKB motor ataupun BPKB mobil. BPKB motor kalian bisa minjam minimal 1 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Sedangkan untuk BPKB mobil minimal 10 juta hingga 2 miliar. 90% pinjaman kalian akan disetujui jika jaminkan BPKB. Untuk tenornya ini panjang banget ya. Contoh, kalian meminjam senilai 7.500.000 rupiah dan mengambil tenor selama 24 bulan, maka jumlah yang harus kalian bayar per bulannya senilai 490.000 rupiah saja. Nah, untuk fitur jaminkan BPKB sendiri, kendaraanmu masih tetap bisa dipakai, dicairkan dalam kurun waktu 24 jam atau kurang, selalu beri nilai pinjaman tertinggi, cairkan lebih dari 75% nilai kendaraan. Jadi kalau misalnya nilai kendaraan kalian seharga 10 juta rupiah dan kalian jaminkan BPKB dalam aplikasi ini bisa meminjamkan uang kepada kalian hingga 7.500.000 rupiah. Bayar atau lunasi kapanpun. Jadi kalau kalian mempunyai uang lebih, kalian bisa angsur 2 bulan ataupun seterusnya ya, sesuai dengan uang kalian aja. Sedangkan untuk persyaratannya sendiri, kalian bisa lihat BPKB asli, STNK asli, dan IKTP asli. Setelah itu kalian bisa jaminkan BPKB untuk meminjam uang dalam aplikasi yang satu ini. Untuk BPKB mobil sendiri tersedia tenornya hingga 48 bulan. Ini lama banget ya. Contoh, meminjam 50 juta rupiah dan mengambil tenor selama 48 bulan, cukup kalian bayar angsurannya 1.450.000 rupiah saja per bulannya. Yang kedua, di sini gue rekomendasikan aplikasi Alobank. Aplikasi ini berbasis m-banking dan menyediakan fitur pinjaman online karena masuk dalam rekomendasi daftar pinjol limit besar tenor panjang di tahun 2026. Buat kalian yang ingin membuka fitur pinjaman dalam aplikasi yang satu ini, cukup kalian buka rekening aja dengan cara verifikasi KYC, yaitu isi data diri, verifikasi wajah, dan foto KTP bagian depan. Jika rekeningnya sudah terbuka, maka fitur pinjamannya juga akan terbuka. Nah, untuk fitur pinjamannya sendiri tersedia 2 pilihan ya. Yang pertama Pay Later dan yang kedua Dana Instan. Pay Later ini bisa digunakan untuk berbelanja, sedangkan Dana Instan hanya pencairan uang tunai dengan memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 100 juta rupiah.
Nah, untuk aplikasi ini sendiri, jika kredit skor kalian bagus, kalian bisa mendapatkan tenor lebih dari 12 bulan, bahkan bisa sampai 24 bulan. Berikutnya, gue rekomendasikan aplikasi Rupiah Cepat. Aplikasi ini terkenal memberikan limit yang sangat besar banget ya, hingga 200 juta rupiah. Dan ini hanya bermodalkan KTP saja, tanpa jaminan apapun, tanpa dokumen fisik yang harus kalian serahkan ke aplikasinya. Kalian bisa mendapatkan limit hingga sebesar ini. Sedangkan untuk bunganya ini nggak kalah penting, aplikasi ini memberikan bunga harian mulai dari 0,01% per harinya. Tenornya ini lumayan panjang juga ya, hingga 17 bulan untuk paling lamanya. Jadi kalian bisa mengangsur pinjamannya per bulan sampai 17 bulan paling lamanya di aplikasi yang satu ini. Terakhir, gue rekomendasikan aplikasi bank digital lagi bernama Neobank. Aplikasi ini berbasis m-banking dan menyediakan fitur pinjaman online juga. Cara membuka rekening dalam aplikasi yang satu ini sama seperti aplikasi Alobank, cukup kalian buka rekening aja. Nah, untuk aplikasi ini sendiri memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 100 juta rupiah, dan untuk tenornya terlamanya itu hingga 24 bulan ataupun 2 tahun lamanya. Untuk bunganya juga tergolong rendah mulai dari 0,06% flat setiap harinya. Sudah pasti kalau tenornya lama, angsuran kalian itu akan jauh semakin lebih ringan lagi. Nah, oke teman-teman, itulah rekomendasi dari gua, aplikasi pinjol yang memberikan limit besar tenor panjang di tahun 2026 yang bisa kalian pertimbangkan untuk menggunakan aplikasinya. So, buat kalian yang membutuhkan informasinya, mudah-mudahan terbantu ya dengan video kali ini. Disclaimer, video ini dibuat bukan ajakan untuk berhutang dan gue tidak ada kerjasama dengan pihak manapun. Harap gunakan pinjaman online dengan bijak, jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.